Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, ketemu lagi belajar bersama kita di sini. Kali ini kita akan bahas mengenai limit fungsi, di mana limit fungsi yang akan kita bahas adalah bagaimana kita menentukan nilai limit fungsi yang hasilnya bentuk tak tentu atau bentuk 0 dibagi 0 ya. Oke, langsung saja. Menyelesaikan limit dengan nilai hasil tak tentu. Jika dengan cara mensubstitusi atau mengganti, kita memperoleh nilai bentuk tak tentu. Dalam hal ini adalah bentuk hasilnya 0 dibagi 0, tak hingga dibagi tak hingga, kemudian tak hingga dikurangi tak hingga, dan tak hingga tambah tak hingga. Maka harus diselesaikan dengan cara khusus ya. Untuk kali ini adalah bentuk 0 dibagi 0 yang akan kita bahas. Khusus bentuk 0 dibagi 0. Nah, dalam bentuk 0 dibagi 0 ini ada beberapa kemungkinan yang penyelesaiannya nanti kebanyakan menggunakan cara pemfaktoran atau kemudian menggunakan juga cara konsep turunan ya. Tapi hal ini kita akan menggunakan konsep pemfaktoran terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita cek dulu satu persatu dari contohnya. Misalnya contoh yang pertama, kita selesaikan dengan cara substitusi dulu. Seperti biasa ya. Kita pastikan hasilnya dulu. Oke, kita masukkan nilai negatif 4. Berarti ini negatif 4 pangkat 2. Kemudian 3 kali negatif 4. Ini yang bawah berarti negatif 4. Maka kita peroleh hasil. Negatif 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16. 16 ditambah 3 kali negatif 4 itu negatif 12. Berarti 16 dikurangi 12. 4 dikurangi 4 berarti hasilnya adalah 0. Kemudian yang bagian bawah negatif 4 ditambah 4 berarti hasilnya juga 0 ya. 0 dibagi 0 ternyata yang kita peroleh. Sehingga ini merupakan bentuk tak tentu ya. Karena ini merupakan bentuk tak tentu, maka ini tidak diperbolehkan. Sehingga kita lanjutkan, karena ini bentuk ada perpangkatan, kita lanjutkan dengan cara pemfaktoran ya. Karena ini bentuk pangkat 2, kita ingat dulu bentuk pangkat 2-nya. Secara umum bentuk pangkat 2 seperti ini. A kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, ini disebut dengan bentuk yang lengkap ya. Nah, ada yang bisa kita faktorkan, ada yang tidak bisa kita faktorkan. Ini kita coba faktorkan. Nah, cara memfaktorkannya, yang dilihat adalah nilai dari konstantanya yaitu c. Nah, dari bentuk soal ini, nilai c-nya adalah negatif 4. Ini c. Jadi c-nya adalah negatif 4 ya. Oke, ini c ini. Nah, ini. C-nya negatif 4. Maka yang disebut dengan faktor adalah bilangan pengali, dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah bilangan itu. Itu namanya adalah faktor pengali. Maka itulah yang kita cari. Berarti kita mencari dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah negatif 4. Maka kita peroleh. Nah, yang pertama 2 kali negatif 2. Hasilnya negatif 4. Yang kemungkinan kedua adalah 1 kali negatif 4. Kemudian kemungkinan ketiga adalah 4 kali negatif 1. Ada 3 pasang yang mungkin. Terus bagaimana kita memilihnya? Untuk memilihnya kita harus melihat nilai B atau koefisien dari X. Ini ya nilai B. Berapa B-nya? Ternyata di sini B-nya adalah 3. Maka yang kita pilih, faktor pengali yang kita pilih adalah yang jumlahnya sama dengan B, yaitu jumlahnya sama dengan 3. 2 dan min 2 jumlahnya 0. 1 ditambah negatif 4 jumlahnya negatif 3. 4 ditambah negatif 1 jumlahnya 3. Berarti yang kita pilih adalah X-nya 4 dan negatif 1. Maka 4 dan negatif 1 ini kita substitusikan, kita masukkan ke dalam faktornya. Ini kita faktoran berarti kita peroleh negatif 1 dan 4 ya.
kita peroleh negatif 1, kita taruh, dan yang satunya adalah plus 4. Nah, kita taruh. Nah, sekarang sudah kita peroleh bentuk limit yang sudah kita faktorkan, x-1 kali x-4 dibagi x plus 4. Maka selanjutnya kita sederhanakan dengan cara mencoret komponen yang sama. Dalam hal ini adalah x ditambah 4. X ditambah 4 dibagi X ditambah 4 nilainya adalah 1. Atau mudahnya kita coret. Ini kita coret. Nah. Maka tersisa nilai untuk limit X min 1 saja. Nah, setelah ketemu X min 1 ini, baru kita substitusi lagi untuk pendekatannya, yaitu X mendekati 4. Maka kita peroleh nilai X-nya ini diganti dengan negatif 4, dikurangi 1, berarti hasilnya adalah negatif 5. Jadi, nilai limit fungsinya bukan lagi 0 dibagi 0, melainkan negatif 5. Baik, contoh berikutnya, teman-teman. Oke, ini contoh berikutnya. Misalnya, limit X min 4 dibagi X kuadrat min 16 dengan pendekatan adalah X mendekati 4. Ini kita cek hasilnya di sini. Kita cari hasilnya. X mendekati 4, berarti ini kita ganti dengan 4 ya. 4. Ini berarti 4 pangkat 2 ya. 4 pangkat 2. Oke. 4 dikurangi 4, 0. 4 pangkat 2, 16 dikurangi 16, hasilnya juga 0. Hasilnya ini diperoleh 0 juga. Maka ini juga merupakan bentuk tak tentu. Ya, jangan tidak diperbolehkan ya teman-teman ya. Maka kita harus faktorkan dulu. Hanya ini bentuk yang bisa kita faktorkan. Bentuknya adalah perpangkatan atau bentuk kuadrat, tapi dengan bentuk bukan sempurna yang seperti ini ya. Dari bentuk A kuadrat min B kuadrat, sehingga kalau kita jabarkan ini menjadi A ditambah B kali A dikurangi B. Maka diperoleh, ini diperoleh bentuk seperti ini. Nah, jadi yang kita faktorkan yang bawah ini ya. Ini 16 berasal dari 4 pangkat 2, maka menjadi X ditambah 4 dikali X dikurangi 4. Sama dengan tadi, coret dulu yang sama koefisiennya. Ini berarti X min 4, kita coret. Maka diperoleh bentuk 1 per X ditambah 4 untuk X mendekati 4. Nah, setelah bentuk ini ketemu, baru kita sederhanakan untuk X mendekati 4 ya. X mendekati 4-nya, maka diperoleh 1 per 4 ditambah 4, maka nilai hasilnya adalah 1 per 8. Oke ya teman-teman ya. Oke, itu dua contoh untuk menentukan nilai limit tak tentu dari bentuk kuadrat ya, dari bentuk kuadrat. Contoh yang lainnya nanti akan saya sampaikan di video-video berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sementara itu saja. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.